Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Klinik Pratama Kriya Enggal Sehat. Nah, jadi kemarin kita membahas mengenai efek ketika kita makan daging kurban secara berlebihan dan juga bagaimana cara mengatasi untuk kita lebih punya pola makan yang sehat ketika makan daging kurban seperti itu. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan jika penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu terlanjur makan daging dalam jumlah banyak ya, atau daging kurban dalam jumlah banyak seperti itu, karena kita kan masih di suasana Idul Adha. Nah, jadi bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu mengonsumsi daging dalam jumlah banyak itu bisa menjadi masalah serius. Daging merah dan daging olahan mengandung lemak jenuh itu dan sodium yang tinggi itu dapat memperburuk tekanan darah tinggi. Namun jangan khawatir, jika Anda atau orang yang Anda sayangi yang menderita hipertensi terlanjur makan daging dalam jumlah banyak, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Itu yang pertama, teman-teman bisa minum air yang banyak ya. Minumlah banyak air putih untuk membantu tubuh mengeluarkan natrium berlebih melalui urin atau kita buang air kecil ya. Jadi natrium adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi dengan minum air yang cukup, Anda membantu ginjal bekerja lebih efisien dengan mengeluarkan natrium lewat buang air kecil. Lalu yang kedua, bisa konsumsi buah dan juga sayuran yang kaya kalium ya. Buah-buahan yang sayuran seperti pisang, bayam, dan kentang itu kaya akan kalium yang dapat membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Kalium itu membantu menurunkan tekanan darah dengan cara mengurangi ketegangan di dinding pembuluh darah seperti itu. Jadi yang ketiga, ada aktivitas fisik ringan. Teman-teman bisa melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai atau bersepeda ya. Aktivitas fisik dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan memperbaiki sirkulasi darah dan membantu tubuh membakar kalori berlebih. Jadi teman-teman bisa menerapkan olahraga-olahraga ringan seperti jalan santai atau bersepeda itu. Lalu yang keempat, ada mengukur tekanan darah. Teman-teman bisa memantau tekanan darah teman-teman dengan cara berkala untuk memastikan tidak ada lonjakan yang berbahaya. Jika tekanan darah naik terlalu tinggi, jadi segera hubungi dokter atau mendapatkan saran medis yang tepat seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan tensi atau pengecekan tekanan darah itu bisa dari rumah atau mungkin bisa di layanan kesehatan lainnya seperti itu, untuk mengetahui tekanan darah teman-teman itu tidak mengalami lonjakan yang sangat tinggi seperti itu. Lalu yang kelima, ada bisa memilih makanan yang sehat ya. Jadi setelah makan daging dalam jumlah banyak, pilihlah makanan yang sehat dan rendah sodium untuk beberapa hari berikutnya. Fokus pada makanan yang mengandung banyak serat, protein nabati, dan juga lemak sehat. Yang keenam, ada konsumsi teh herbal ya. Jadi ada beberapa jenis teh herbal ya, seperti teh hijau atau teh hibiscus ya. Jadi dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jadi minum teh herbal tanpa tambahan gula bisa menjadi cara yang baik untuk membantu tubuh Anda kembali ke jalur yang sehat. Lalu yang ketujuh, itu ada istirahat yang cukup. Jadi pastikan teman-teman itu mendapatkan istirahat yang cukup. Tidur yang baik dan cukup itu membantu tubuh dalam mengatur tekanan darah dan juga memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan. Lalu yang kedelapan, ada konsumsi suplemen magnesium. Magnesium itu dapat membantu mengatur tekanan darah ya. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan magnesium seperti almond, biji labu, dan juga bayam, atau mengambil suplemen magnesium jika diperlukan. Namun pastikan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen apapun. Lalu yang terakhir, ada konsultasikan dengan dokter. Jadi teman-teman jika merasa tidak nyaman atau tekanan darah teman-teman itu tetap tinggi, jadi setelah melakukan langkah-langkah ini segeralah konsultasikan dengan dokter. Jadi dokter itu mungkin nanti akan memberikan saran medis lebih lanjut atau meresepkan obat untuk mengontrol tekanan darah teman-teman seperti itu. Jadi
itulah beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan jika mungkin teman-teman sendiri atau mungkin orang-orang terdekat teman-teman yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dan sudah terlanjur mengkonsumsi daging terlalu banyak. Karena kan jika hipertensi dipadukan dengan konsumsi daging yang berlebihan, itu takutnya ada penyakit yang nantinya akan malah memperburuk dari pengidap dari hipertensi tadi, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman, ya mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil buat teman-teman jika menderita hipertensi dan sudah terlanjur makan daging yang secara berlebihan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.